Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Para tamu undangan yang sama-sama kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui, segala usaha yang memiliki tujuan untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disebut sebagai jihad. Jihad bukan berarti hanya saja perang menggunakan senjata, melukai banyak jiwa, menumpahkan darah di setiap tempat. Akan tetapi di zaman sekarang ini, yakni zaman modern, perang pemikiranlah yang menepati posisi pertama, sehingga jihad bil ilmi yang mampu memberantas virus-virus kehancuran bangsa seperti narkoba, pornografi, serta budaya barat yang telah merajalela di seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, wahai kawan-kawanku, kita sebagai pelajar khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa umumnya harus kembali meneruskan visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sekalian, dari sedikit uraian di atas, maka kami mengambil judul Jihad di Era Globalisasi yang akan kami syarahkan pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai pelajar, tugas kita adalah memikirkan bagaimana caranya kita semua dapat kembali mencintai Islam, mencintai agama kita sendiri, dengan berpegang teguh bahwasanya berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa merupakan suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Dengan landasan Al-Quran Surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan
itu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari ayat di atas dapat kita pahami bahwasanya terdapat beberapa cara agar kita semua terhindar dari azab yang pedih. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin, beriman kepada Allah adalah meyakini sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dan beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar utusan Allah. Hadirin, apakah anda sekalian sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Jika memang sudah adalah jawabannya, marilah kita semua jalankan segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Teman-temanku, kita sebagai pelajar, akankah kita berjihad menggunakan pedang? Pistol? Panah? Ataukah bambu runcing? Tidak. Akan tetapi kita akan berjihad menggunakan akal pikiran kita. Karena di zaman sekarang ini peran pemikiranlah yang menepati posisi pertama. Mengapa demikian? Sebab pemikiran budaya barat semakin merajalela. Di tengah derasnya arus globalisasi, manusia semakin lupa diri. Pornografi dan porno aksi menjadi santapan setiap hari. Memamerkan tubuh seksi dengan alasan gak asasi. Azab bukan lagi hal yang menakutkan. Salat dianggap sebatas permainan. Dosa sudah menjadi perhiasan. Iman bukan lagi kedamaian. Allah semakin dilupakan. Inilah gambaran zaman semakin edan. Lantas, apa yang harus kita perbuat pada manusia-manusia yang bangga dengan perilaku bejat? Hadirin, maka pemikiran seperti inilah yang harus kita berantas menggunakan pemikiran yang lebih jernih, pemikiran yang lebih jeli, dan pastinya pemikiran yang lebih teliti. Hadirin sekalian, ilmu tidak hanya didapatkan dari sebuah buku, akan tetapi dari sebuah pengalaman mungkin, dari orang-orang yang berilmu pun mungkin, bahkan dari diri kita sendiri pun itu mungkin. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari uraian di atas maka kami mengambil kesimpulan bahwasanya pengertian jihad secara luas bukan berarti hanya saja perang melawan kafir Quraisy, akan tetapi di zaman sekarang ini kita gunakan akal pikiran kita untuk berjihad di jalan Allah dengan cara kita belajar bersungguh-sungguh agar nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma